Halo guys. Di konten kali ini Karsen akan membahas 1 sejarah lukisan, 2 teknik melukis, 3 cara melukis pakai pensil. Check it out, kita simak videonya sampai akhir, jangan di skip-skip. 1. Sejarah lukisan. Sejak manusia purba bermain dengan cat dan dinding gua, lukisan telah menjadi medium seni rupa yang menakjubkan. Grabbing perhatian dari orang-orang di seluruh dunia, lukisan telah mengalami evolusi yang luar biasa. Kita akan membahas sejarah lukisan secara detail dan melihat bagaimana seni rupa berkembang seiring waktu. Lukisan adalah bentuk kreativitas manusia dalam menghasilkan karya seni yang indah, menarik dan memiliki banyak makna. Sejarah lukisan mengikuti perkembangan dari manusia yang mencoba mengekspresikan diri dalam cara yang berbeda. Lukisan purba dibuat pada permukaan gua dan batu, yang sekarang menjadi warisan sejarah. Lukisan ini biasanya terdiri dari gambar yang sederhana, seperti tangan manusia, hewan, atau tumbuhan. Selama periode zaman kuno, lukisan menjadi bagian penting dari kebudayaan di seluruh dunia. Ada banyak jenis lukisan, mulai dari religius, potret, hingga gambar cerita. Karya lukisan pada zaman kuno biasanya dibuat dari cat atau bahan alami seperti pohon dan biji-bijian. Pada abad pertengahan, lukisan mulai berkembang pesat di Eropa. Gereja menjadi salah satu sponsor utama seni rupa pada masa itu dan banyak lukisan religi diproduksi selama periode ini. Pada abad ke-15, konsep perspektif diperkenalkan dalam seni rupa, yang memungkinkan lukisan tampak lebih realistis. Pelukis terkenal seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo Buonarroti mulai terkenal seiring dengan berkembangnya seni rupa. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, gerakan seni modern mulai muncul. Pelukis seperti Vincent van Gogh dan Pablo Picasso memperkenalkan gaya seni rupa yang mengutamakan emosi dan ekspresi, yang dikenal sebagai ekspresionisme. Lukisan abstrak menjadi populer pada masa ini, di mana pelukis mengabaikan bentuk yang realistis dan lebih fokus pada penggunaan warna dan garis untuk mengungkapkan ide dan perasaan. Pada akhirnya, seni rupa terus berkembang dan terus berevolusi. Pelukis selalu menciptakan seni dengan cara yang inovatif, dari lukisan cat minyak hingga seni digital. Setiap tahun, karya seni rupa menjadi semakin abstrak dan menginspirasi inovasi baru dalam seni. Kesimpulan, sejarah lukisan memiliki banyak aspek dan perkembangannya sangat menarik. Seni rupa telah berkembang sejak manusia purba dan terus berkembang menjadi teknologi modern yang marak di zaman ini. Meski dengan perkembangan teknologi yang canggih, seni rupa masih tetap penting bagi manusia, sebagai sarana mengungkapkan diri dan emosi. Dengan mempelajari sejarah lukisan, kita dapat melihat bagaimana seni rupa terus berkembang seiring waktu dan menjadi salah satu warisan budaya kita yang paling tak ternilai harganya. 2. Teknik melukis. Sejauh ini, ada banyak teknik lukisan yang berbeda yang digunakan oleh pelukis untuk menciptakan karya seni mereka. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda serta memberikan dampak berbeda pada penonton. Lukisan pensil salah satu teknik yang paling umum digunakan dalam lukisan adalah dengan menggunakan pensil. Teknik ini, yang juga dikenal sebagai gambar sketsa, dapat dilakukan dengan menggunakan pensil grafik atau pensil warna. Lukisan pensil memungkinkan pelukis untuk membuat nuansa perbedaan warna dan detail dalam lukisannya. Cat air teknik. Sangat populer adalah teknik menggunakan cat air. Ini melibatkan pengenceran cat dengan air dan menggunakan kuas untuk mengaplikasikan ke atas kanvas atau kertas. Teknik ini dapat digunakan untuk menciptakan tekstur, memberikan kesan translusen, atau menciptakan tekanan ringan. Cat minyak teknik. Menggunakan cat minyak melibatkan pengaplikasian cat minyak yang lebih tebal dan mengering lebih lama. Pelukis dapat mengaplikasikan cat minyak pada kanvas menggunakan kuas, pisau palet, atau bahkan jari mereka. Dalam teknik ini, pelukis bisa menciptakan lapisan-lapisan berbeda, mewujudkan bayangan dan highlight yang kuat, serta menciptakan perpaduan warna yang halus. Akrilik teknik. Penggunaan cat akrilik mirip dengan cat minyak, tetapi, cat akrilik sangat cepat kering dan dapat digunakan dalam lapisan tipis atau tebal. Cat akrilik memiliki warna yang lebih terang dan lebih tahan lama daripada cat air atau cat minyak. Encaustic teknik. Lukisan ini melibatkan peleburan papan lilin dan minyak serai batang pohon dengan menambahkan pigmen ke dalamnya. Karya seni yang dihasilkan memiliki permukaan yang halus dan tahan lama serta efek yang transparan. Kola teknik.
Lukisan kolam melibatkan penempelan bahan yang berbeda pada kanvas seperti kertas, kain, atau tali. Hal ini memberikan dimensi kemudian di atasnya dilukiskan. Teknik ini seringkali dikenal dengan sebutan mixed media. Grafit. Di kertas tisu, teknik lukisan ini melibatkan pengaplikasian grafit pada kertas tisu yang kemudian diusapkan pada kanvas atau kertas, menciptakan bayangan ringan dan gradasi halus. Kesimpulannya, teknik lukisan sangat bervariasi dengan keunikan dan keunggulannya masing-masing. Setiap teknik memberikan dampak dan hasil visual yang berbeda pula pada hasil karya seni. Tujuan dari penggunaan teknik di atas adalah untuk menciptakan karya seni yang indah dan menawan dengan mengekspresikan kreativitas pelukis. Semua teknik tersebut memiliki keindahan dan keunikan sendiri dalam hasil karyanya, dan selalu menarik untuk dijelajahi lebih lanjut oleh para pecinta seni rupa. 3. Tutorial melukis wajah pakai pensil. Lukisan wajah dengan menggunakan pensil merupakan salah satu teknik lukisan yang paling umum digunakan oleh para pelukis. Teknik ini memberikan hasil akhir yang realistis dan detail serta membutuhkan keahlian dan kesabaran yang besar dari pelukis. Carsen akan membahas tentang cara lukisan wajah dengan menggunakan pensil. Pilih foto referensi yang tepat. Yang pertama harus dilakukan adalah memilih foto referensi yang tepat dari wajah yang ingin dilukis. Foto referensi harus jelas dan detail agar memudahkan dalam menggambar setiap detail. Pilihlah foto referensi yang memiliki pencahayaan yang baik dan sudut pandang yang tepat. Tentukan garis dasar wajah. Setelah memilih foto, tentukan garis dasar wajah dengan menggunakan pensil yang halus. Garis dasar ini akan membantu Anda dalam menyesuaikan proporsi wajah yang sesuai dan seimbang. Isi dengan sketsa secara gradual. Mulailah membangun sketsa wajah secara gradual dengan menggunakan pensil yang lebih ringan serta dengan tekanan yang lembut. Tumpuklah beberapa lapisan dan usahakan perlahan-lahan membangun sketsa wajah. Ruang mata, hidung, bibir, dan telinga harus digambar dengan hati-hati dan secara detail satu persatu. Tambahkan detail setelah membuat gambaran umum wajah. Sekarang saatnya untuk menambahkan detail pada lukisan. Tambahkan bayangan dan highlight pada wajah menggunakan pensil lebih gelap atau lebih terang. Sisir garis-garis yang sudah dibuat dengan pensil yang lebih halus untuk menciptakan bayangan halus pada kulit. Bayangan dan highlight harus dicerminkan dengan baik di atas zona yang berbeda untuk menciptakan kesan 3D pada wajah. Finalisasi rambut dan bagian lain. Setelah selesai dengan wajah, fokus pada rambut dan bagian lainnya pada lukisan. Rambut harus dilihat dengan hati-hati. Rambut dulu. Garis-garis dasar pada rambut dilukis dengan pensil halus. Setelah itu, Anda dapat menambahkan lebih banyak detail pada rambut dan bagian lainnya pada lukisan. Periksa karya lukisan. Setelah menyelesaikan lukisan, periksalah sebelum memfinalisasikan. Pastikan bahwa semua proporsi wajah dan detail sudah sesuai dengan foto referensi. Menggunakan fiksatif. Sebuah fiksatif dapat digunakan untuk mengamankan hasil karya Anda dan mencegah agar debu atau tangan tidak merusak lukisan Anda. Kesimpulannya, lukisan wajah dengan menggunakan pensil memerlukan kemampuan teknik serta kesabaran yang baik. Setelah teknik dasar telah dikuasai, hasil lukisan akan terlihat semakin mendetail dan realistis. Menguasai teknik ini akan memungkinkan pelukis untuk menciptakan karya seni yang memukau dan realistis dengan tangan mereka sendiri. Buat yang sudah nonton video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya.